aksi korporasi atau corporate actions adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten yang secara signifikan mempengaruhi baik jumlah maupun harga efek yang dikeluarkan oleh emiten tersebut. Jenisnya bermacam-macam, misalnya right issue, ada warrant, stock split, dividend, shares buyback, convertible bonds, dan callable bonds. Right issue adalah suatu hak memesan efek terlebih dahulu yang bisa didapatkan oleh existing investor atau investor yang telah membeli saham sebelumnya. Tujuannya bermacam-macam. Bisa digunakan untuk menghimpun dana dari publik, memperkuat struktur permodalan, atau menambah jumlah saham yang beredar sehingga meningkatkan likuiditas saham tersebut. Bagaimana pengaruh right issue terhadap harga saham? Apakah menaikkan atau justru menurunkan? Hal tersebut bergantung dari beberapa hal. Misalnya, bagaimana kondisi kesehatan keuangan perusahaan pada saat melakukan right issue tersebut? Apakah sehat atau tidak? Jika sehat, tentunya akan menimbulkan optimisme bagi investor, sehingga harga sahamnya akan naik. Jika tidak, tentu yang terjadi akan sebaliknya. Kemudian investor juga akan melihat tujuan perusahaan atau emiten tersebut melakukan right issue. Apakah untuk pendanaan proyek misalnya, atau justru untuk restrukturisasi utang. Jika untuk pendanaan proyek, investor akan melihat lagi seberapa bagus potensi dari proyek tersebut. Jika tidak, tentunya itu akan berdampak buruk bagi harga saham. Selain itu, investor juga akan melihat apakah harga rights tersebut kemahalan atau tidak setelah dilakukan valuasi. Jika kemahalan, tentunya hal tersebut akan berdampak buruk bagi harga saham. Jika tidak, atau undervalued misalnya, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Selain berdampak pada perubahan harga saham, adanya right issue juga berdampak pada porsi kepemilikan saham tersebut, atau lebih dikenal dengan efek dilusi. Seperti apakah efek dilusi tersebut? Sebagai ilustrasi, Anda bisa lihat porsi pemegang saham sebelum dan setelah dilakukan right issue. Di sini ada pemegang saham utama, masyarakat, pembeli siaga atau standby buyer, dan modal ditempatkan dan disedot penuh. Sebelum right issue, persentasenya adalah 40, 60, dan 0%. Namun setelah ada right issue, karena ada standby buyer, porsinya berubah. Jumlahnya tetap, pemegang saham utama tetap 2,7 M, namun secara persentase berubah dari 40 menjadi 33%. Masyarakat juga berubah dari 60 jadi 50, karena ada standby buyer yang memiliki porsi kepemilikan saham sebesar 17%. Oleh karena itu, terdapat efek dilusi sebesar 7%, 10%, dan 17%. Corporate action selanjutnya adalah warrant. Apa itu warrant? Sebenarnya warrant agak sedikit mirip dengan right issue, di mana suatu perusahaan atau suatu emiten memberikan hak untuk memesan sahamnya terlebih dahulu. Perbedaannya adalah right issue hanya diprioritaskan kepada investor existing, sedangkan warrant ditawarkan pada saat IPO. Tujuannya adalah sebagai sweetener, sehingga investor bisa membeli saham tersebut dalam jumlah yang lebih banyak. Warrant biasanya berjangka waktu antara 6 bulan atau lebih. Seperti penjelasan saya sebelumnya, warrant biasanya digunakan sebagai sweetener ketika saham tersebut melakukan penawaran umum atau IPO. Nah, apa yang terjadi ketika warrant dikonversi menjadi saham? Tentunya hal tersebut akan berdampak pada beberapa hal. Pertama, tentu saja, hal tersebut akan menambah jumlah saham yang beredar di pasar. Selain itu, tentunya dividen per sahamnya juga akan menurun. Sebaliknya, price to earning ratio atau rasio harga terhadap earning itu akan meningkat. Dan tentunya modal perusahaan secara keseluruhan akan bertambah. Segala macam efek ini tidak hanya didapatkan oleh warrant, namun beberapa aksi korporasi seperti rights dan aksi korporasi lainnya yang berpengaruh kepada jumlah saham yang beredar. Aksi korporasi lainnya yang familiar di telinga Anda adalah stock split atau pemecahan saham. Stock split akan bertujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dengan cara menambah jumlah saham yang beredar. Misalnya, stock split
1:5. Yang berarti, stock split tersebut akan berdampak pada harga saham yang lebih murah 5 kali lipat dengan jumlah saham yang beredar yang semakin meningkat 5 kali lipat juga. Tujuannya agar saham tersebut lebih terjangkau terutama untuk investor retail. Namun sebaliknya, perusahaan juga dapat melakukan reverse stock split, yang artinya mengurangi jumlah saham beredar sehingga dapat meningkatkan harga saham tersebut. Biasanya tujuannya adalah untuk memenuhi regulasi terkait harga minimum. Aksi selanjutnya adalah dividen, yang merupakan pembagian laba kepada pemegang saham. Pembagian labanya tergantung dari keputusan dari rapat umum pemegang saham yang dilakukan. Bisa dibagikan, bisa juga tidak. Namun jika dibagikan, dividen ini terdiri dari beberapa bentuk. Ada dividen tunai atau cash dividen, dividen saham atau stock dividen, dan dividen properti. Perbedaannya macam-macam. Namun biasanya dividen properti itu dibagikan hanya berdasarkan jumlah asetnya saja atau aktiva tetap saja, dan sangat jarang dilakukan oleh perusahaan publik. Sehingga mari fokus kepada perbedaan antara dividen tunai dengan dividen saham. Yang pertama, seperti namanya, dividen tunai dibagikan dalam bentuk tunai dan dikenakan pajak dividen. Sedangkan pada stok dividen atau dividen saham, yang dibagikan adalah sahamnya. Untuk jumlah saham yang beredar, tentunya dividen tunai tidak mengubah jumlah saham yang beredar. Hal tersebut berbeda dengan dividen saham, di mana stok dividen akan menambah jumlah saham yang beredar, namun tetap tidak mengubah kapitalisasi pasar dan tidak mengubah total aset perusahaan. Sedangkan cash dividen itu akan mengurangi total aset perusahaan. Terakhir, pada cash dividen itu akan mengakibatkan perubahan struktur modal. Hal tersebut tidak terjadi pada stok dividen atau dividen saham. Ada beberapa istilah pada dividen yang wajib Anda ketahui. Di antaranya adalah sebagai berikut. Seperti misalnya declaration date. Declaration date adalah tanggal pengumuman pembagian dividen yang disampaikan oleh emiten. Selain itu, ada beberapa tanggal lain, di antaranya adalah cum dividend, ex dividend, recording date, dan dividend payment date. Perbedaannya apa? Cum dividend adalah tanggal terakhir perdagangan saham yang mengandung hak dividen. Ada beberapa tanggal atau date yang wajib Anda pahami ketika kita bicara mengenai dividen. Di antaranya adalah declaration date, cum dividend date, ex dividend date, dan recording date. Apa saja perbedaannya? Declaration date adalah tanggal di mana perusahaan atau emiten mengumumkan bahwa mereka akan membagikan dividen. Cum dividend date adalah tanggal terakhir perdagangan saham yang mengandung hak dividen. Jadi sebelum itu Anda belum berhak untuk mendapatkan dividen apabila Anda belum membeli saham tersebut. Kemudian ex dividend date adalah tanggal sesudah cum date di mana pembelian saham tidak lagi mengandung hak dividen. Jadi setelah itu, setelah cum date, Anda tidak lagi berhak untuk mendapatkan dividen. Recording date adalah tanggal penentuan pemegang saham yang berhak mendapat dividen. Jadi, emiten melakukan diskusi atau melakukan rapat, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan dividen. Kemudian akhirnya, pada dividend payment date, emiten membayar dividen tersebut kepada para investor yang berhak untuk mendapatkan dividen. Selain itu, ada beberapa istilah lagi seperti dividend payout ratio, yaitu adalah rasio pembayaran dividen terhadap total laba bersih, dividend yield, yang berarti rasio pembayaran dividen terhadap harga saham, dan interim dividend, yang merupakan dividen yang dibayar pada tengah tahun berjalan. Sama seperti namanya, shares buyback berarti emiten membeli kembali saham yang sebelumnya telah dibeli oleh Anda. Ada beberapa alasan pelaksanaannya. Di antaranya misalnya memberikan sinyal ke pasar bahwa perusahaan tersebut atau emiten tersebut dapat membeli saham ketika pasar pada waktu itu crash misalnya. Jadi itu akan menimbulkan optimisme bagi investor bahwa perusahaan tersebut masih layak untuk diinvestasikan. Selain itu, shares buyback bisa menjadi suatu bentuk alternatif pembagian keuntungan kepada investor. Bisa jadi shares buyback juga dibagikan kepada
karyawan sebagai program ESOP atau MSOP. ESOP adalah Employee Stock Options Program, dan MSOP adalah Management Stock Options Program. Intinya adalah bagaimana perusahaan tersebut menawarkan kepada karyawan atau kepada manajemen untuk membeli saham perusahaan tersebut, sehingga mereka dapat memiliki perusahaan tersebut berdasarkan porsi yang disepakati. Alasan berikutnya misalnya, perusahaan ingin menghemat. Mereka tidak ingin membayarkan dividen agar bisa dapat disimpan kembali dalam bentuk treasury stock. Dan tentunya selain itu, buyback shares bisa digunakan sebagai pengurangan modal perusahaan. Convertible bonds adalah jenis obligasi yang bisa ditukar dengan saham. Ada beberapa keuntungan dari convertible bonds. Bagi penerbit misalnya, kupon convertible bonds jauh lebih murah dibandingkan obligasi biasa, sehingga akan menimbulkan efisiensi bagi mereka untuk mengakui hutang investor. Kemudian tidak ada penerbitan saham karena mereka bisa melakukan konversi saham. Bagi investor sendiri, convertible bonds memberikan kupon yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan dividen dari saham. Selain itu, investor juga bisa menggunakan convertible bonds untuk memproteksi penurunan nilai dibanding misalnya saham. Dan tentunya, convertible bonds juga menawarkan capital gain ketika investor menukarkan obligasi tersebut dengan saham. Pada obligasi konvensional, penerbit hanya dapat melunasi hutangnya ketika jatuh tempo, misalnya setelah 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Namun hal tersebut tidak terjadi dalam callable bonds, karena dalam callable bonds, issuer bisa melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo. Callable bonds memberikan hak kepada issuer atau penerbit untuk membeli kembali atau melakukan buyback kepada obligasi pada harga dan periode yang telah disepakati oleh investor. Alasannya bisa bermacam-macam. Bisa jadi pada saat itu sedang terjadi penurunan suku bunga di pasar, sehingga penerbit mempertimbangkan bahwa lebih baik mereka melakukan refinancing dengan bunga yang lebih murah atau lebih rendah. Selain itu, bisa jadi pada saat itu perusahaan cukup memiliki kas yang besar yang dapat berasal dari penerbitan saham, penjualan aset, atau anak perusahaan, sehingga mereka dapat melunasi utang mereka. Perlu diingat bahwa callable bonds itu berbeda dengan convertible bonds maupun exchangeable bonds. Convertible bonds seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah obligasi yang dapat ditukar dengan saham. Callable bonds adalah obligasi yang dapat dibeli kembali oleh issuer. Sedangkan exchangeable bonds adalah obligasi yang dapat ditukar dengan obligasi lainnya. Anda perlu mengetahui ketiga hal tersebut agar tidak dapat tertukar. Selain beberapa instrumen investasi yang digunakan untuk corporate actions tadi, tentunya Anda harus memahami corporate actions yang berbentuk kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis tersebut bisa berupa merger misalnya, akuisisi, konsolidasi, maupun investasi. Kita akan membahas apa saja karakteristik dan perbedaan antara beberapa kombinasi bisnis tersebut. Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kombinasi bisnis. Di antaranya, mereka tentunya ingin melakukan sinergi bisnis sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, dari aspek keuangan, sangat dimungkinkan bahwa apabila mereka melakukan kombinasi bisnis, tentunya akan berdampak sangat sehat bagi keuangan mereka. Misalnya, target perusahaan yang ingin diakuisisi, misalnya. Mereka berpendapat bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai yang undervalued, sehingga apabila mereka melakukan akuisisi terhadap perusahaan tersebut, maka itu akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut di bursa efek misalnya. Selain itu, perusahaan tersebut bisa melakukan diversifikasi risiko. Jadi, misalnya selama ini hanya terdapat satu bisnis saja, dengan melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi, mereka dapat melakukan diversifikasi risiko di perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, tentunya mereka ingin merebut market share sebanyak mungkin di industri sehingga mereka menjadi pemain utama. Sehingga yang dilakukan adalah misalnya merger atau akuisisi, sehingga mereka tidak lagi berjuang sendirian, namun mereka dapat mengambil dalam tanda kutip market share yang seharusnya perusahaan miliki, sehingga market share mereka akan bertambah bahkan menjadi lebih besar 2 kali lipat.
Selain itu, untuk mendapatkan segmen baru, biasanya segmen-segmen yang sebelumnya mereka belum pernah lakukan di bisnis mereka. Dan yang terakhir tentunya ada regulasi. Regulasi ini merupakan salah satu alasan yang kuat yang tidak dapat dihindari ketika perusahaan ingin melakukan kombinasi bisnis karena memang sudah dipaksa dalam tanda kutip oleh suatu peraturan pemerintah biasanya. Kombinasi bisnis pertama yang akan kita bahas adalah merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang mengakibatkan perusahaan yang ada adalah satu saja. Ada beberapa jenis merger yang ada di pasar. Di antaranya adalah horizontal merger, yang berarti merger antara kedua perusahaan yang merupakan pesaing langsung. Jadi mereka menjual atau menawarkan bisnis yang sama, namun pada saat ini mereka memutuskan untuk bergabung. Kemudian ada juga vertical merger, di mana merger tersebut biasanya dilakukan antara satu perusahaan dengan supplier atau bahkan customer-nya sendiri. Selain itu, ada product line merger, di mana merger tersebut dilakukan untuk menambah jenis produk yang dapat mereka tawarkan, di mana sebelumnya mereka tidak memiliki produk tersebut karena dimiliki oleh perusahaan yang lain. Ada juga market merger, di mana perusahaan tersebut melakukan merger untuk melakukan ekspansi pasar. Contohnya di Indonesia, ini ada Bank NISP dengan Bank OCBC Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan ekspansi pasar di dua negara, yaitu negara Indonesia yang merupakan bank asal Bank NISP dan Bank OCBC yang dari Singapura. Selain itu, ada juga bentuk merger yang merupakan konglomerasi. Biasanya, perusahaan ini terkait di bisnis yang sangat berbeda. Contoh yang paling terkenal adalah Bank BCA dengan Jarum. Selanjutnya adalah konsolidasi. Konsolidasi sebenarnya adalah merupakan salah satu bentuk dari merger. Namun perbedaannya adalah ketika sebelumnya kita mendiskusikan hubungan dua perusahaan atau lebih, namun dalam konsolidasi yang diatur adalah bagaimana merger tersebut dibiayai. Contoh konsolidasi yang paling terkenal adalah penggabungan Bank Mandiri. Bank Mandiri pada waktu itu terdiri dari Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Eksim, dan Bapindo, yang akhirnya melebur menjadi satu. Keempat bank tersebut sudah tidak beroperasi, namun melebur menjadi satu bank baru yang dinamakan oleh Bank Mandiri. Tentunya ini sedikit berbeda dengan merger yang biasa kita kenal, di mana perusahaannya tetap ada, walaupun sudah tidak beroperasi lagi. Itulah perbedaan yang mendasar antara merger dengan konsolidasi. Walaupun konsolidasi sebenarnya juga merupakan salah satu bentuk merger. Bentuk selanjutnya dari kombinasi bisnis adalah akuisisi. Seperti yang Anda lihat, akuisisi cukup berbeda dengan merger maupun konsolidasi. Di mana pada akuisisi, perusahaan target, dalam hal ini perusahaan B, itu tetap ada. Namun, dalam kepemilikannya, mereka berada di bawah perusahaan A atau perusahaan induknya. Contoh perusahaan yang melakukan akuisisi adalah Disney dengan Pixar, di mana sebelumnya Pixar merupakan perusahaan sendiri, Disney juga merupakan perusahaan sendiri, namun ketika Disney mengakuisisi Pixar, perusahaan Pixar tetap ada, namun statusnya kini berada di bawah kepemilikan Disney. Bentuk terakhir dari kombinasi bisnis adalah divestasi. Sama seperti namanya, divestasi merupakan lawan dari investasi. Di mana pada contoh kali ini Anda bisa lihat, perusahaan C yang dimiliki oleh perusahaan A dan B berganti kepemilikan. Perusahaan B melakukan divestasi sehingga kini perusahaan C dimiliki oleh perusahaan A dan D, tidak lagi oleh perusahaan B. Biasanya tujuan divestasi ini adalah agar perusahaan tersebut lebih fokus kepada bisnis yang ingin dijalaninya, sehingga dia tidak lagi terpecah fokusnya untuk mengurus bisnis lain yang sebenarnya bukan merupakan keahlian atau bukan merupakan prioritasnya pada waktu itu. Salah satu contoh divestasi terkenal di Indonesia adalah PT Newmont Nusa Tenggara.